Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hidayatullah. Saya mahasiswa Teknik Elektro UIN Suska Riau. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan membuat video penjelasan tentang materi serat optik, di mana video ini adalah sebagai pengambilan nilai untuk ujian akhir semester mata kuliah dasar telekomunikasi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki ke pembahasannya, yaitu serat optik. Serat optik adalah sebuah teknologi dalam bidang komunikasi, di mana dia ingin mengirimkan data atau informasinya melalui perantara cahaya. Maka cahaya yang akan membawa data tersebut. Berapa pentingnya cahaya dalam serat optik ini? Karena kalau tidak ada cahaya, maka tidak bisa mengirimkan data atau informasi. Itulah fungsi dari cahaya. Maka cahaya itu tersendiri yang akan membawa data itu tersebut. Baiklah, kita masuki pembahasan yang kedua, yang mana pembahasan ini tentang struktur fiber optik, di mana di sini ada dibagi beberapa macam. Untuk tidak memperbanyak waktu lagi, saya akan menjelaskan struktur yang pertama. Yang pertama yaitu tentang core fiber optik. Core fiber optik ini adalah terbuat dari bahan kaca. Core itu sendiri memiliki diameter sangat tipis, hanya sekitar 8 sampai 10 mikrometer yang sudah dilindungi dari beberapa pelindung. Itu adalah struktur yang pertama. Baiklah, kita masuki struktur yang kedua, yaitu kup atau ribbon. Kup atau ribbon ini adalah pelindung pertama dalam fiber optik, di mana core akan dimasukkan dalam kup atau ribbon tersebut. Kemudian saya akan membahas struktur yang ketiga, di mana struktur yang ketiga ini adalah yang penting dari struktur-struktur. Baiklah, untuk yang struktur ketiga adalah kabel. Kabel adalah kumpulan dari beberapa tub yang akan dikumpulkan menjadi sebuah kabel. Biasanya satu kabel akan terdapat 6 sampai 12 kup. Saya ulangi lagi. Biasanya satu kabel akan terdapat 6 sampai 12 kup tersebut. Kita masuki struktur selanjutnya, yaitu subduct, di mana subduct adalah pengaman kabel. Solusinya adalah, atau penjelasannya adalah, subduct adalah pengaman kabel, di mana kabel akan dimasukkan dalam subduct yang berfungsi sebagai pengaman. Perlu kita tahu bahwa satu subduct hanya diboleh masukkan kabel sebanyak satu kabel saja. Kita masuki struktur yang selanjutnya, yaitu ducts. Ducts adalah kumpulan dari subduct yang akan dimasukkan ke dalam ducts. Dalam satu duct bisa terdiri dari 3 sampai 4 subduct. Kita masuki struktur yang selanjutnya, yaitu adalah plan. Apa itu plan? Plan adalah teknik peletakan fiber optik. Di sini ada 3 kemungkinan tempat peletakan fiber optik itu sendiri. Yang pertama adalah di bawah tanah. Adapun yang kedua yaitu di udara, dan yang terakhir adalah di bawah laut.
Baiklah, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai penanaman kabel fiber optik di dalam tanah. Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam tanah pada proses penanaman kabel fiber optik. Yang pertama yaitu lapisan terluar. Biasanya lapisan ini bisa juga disebut sebagai jaketnya, karena dia adalah lapisan yang paling terluar. Untuk komponen yang kedua yaitu besi atau steel. Fungsi besi atau steel itu sendiri adalah sebagai pengamannya. Karena tidak ada besi, kemungkinan kabel itu tidak aman. Karena mungkin ada faktor diganggu atau dipotong sama manusia. Jadi jika ada besi itu sendiri, maka sebagai aman kabel di dalamnya, karena besi itu sangatlah keras. Kemudian kita masuki yang ketiga, yaitu tentang water blocking, di mana komponen ini berfungsi sebagai memblok air yang masuk. Seandainya water blocking tidak ada, berapa tidak amannya jika kabel itu terkena air. Inilah fungsi sebagai water blocking, sebagai pembelok supaya air itu tidak masuk ke dalam kabel tersebut. Kita masuki komponen yang keempat adalah kup. Dan yang terakhir adalah record. Yang dimaksud dengan record itu sendiri adalah sebuah tali sebagai pengupas lapisan bagian terluar. Baiklah, ini adalah video pertama saya mengenai tentang serat optik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi seluler. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ucapkan terima kasih. Saya telah menjelaskan video ini kepada kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian kata dan bahan materi saya yang saya sampaikan ini kurang banyak. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.